Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fred Sudayanto seperti bisa di kasus Jalan Cagak Subang. Oke. Pagi ini kita akan coba kembali membahas Subang, yaitu dengan rekan saya Bang Jack. Halo Bang Jack, sehat Bang Jack? Alhamdulillah. Terus dulu dong. Alhamdulillah. Sehat. Oke. Bang Jack, waduh nih. Ya. Bang Jack, kita bahas kasus Subang. Kita menunggu 1 hari menjelang sidang tuntutan ya. Iya. Sidang tuntutan nih. Bang Jack, menurut Bang Jack nih, kira-kira nih, ini kan kira-kira ya. Sebentar ya. Iya. Kira-kira itu bisa salah bisa benar ya. Iya. Bisa salah bisa benar. Kira-kira nih menurut Bang Jack, putusan jaksa penuntut umum besok, kalau memang jadi besok, gimana? Kira-kira kita tidak usah menyebutkan siapa ya orangnya, tetapi putusannya apa kira-kira Bang Jack? Ini hanya kira-kira ya. Kira-kira. Kalau bahasa kira-kira berarti belum tentu juga dan belum juga benar seperti itu. Ya kira-kira kita lihat aja sesuai fakta sidang. Fakta sidang. Ya sekarang kan keterangan saksi sudah, keterangan ahli sudah, petunjuk pun banyak sekali, surat pun ya berupa BAP sudah begitu banyak dibaca. Iya. Dan petunjuk atau keterangan terdakwa pun sudah dimintain keterangannya. Dari 2 terdakwa ini sudah jelas. Dan banyak sekali berkesinambungan atau bersambung dengan keterangan saksi, dengan keterangan ahli. Banyak juga petunjuk dalam pengungkapan kasus ini. Tentunya ini sudah menjurus. Cuman saya sendiri tidak berani untuk mengatakan dialah pelakunya sebelum ada putusan hakim. Itulah jawaban yang simpelnya. Oh gitu ya. Pasti paham ya. Jadi belum ini ya Bang Jack ya. Iya. Jadi tunggu besok aja gitu ya. Ya, kalau aja. kita langsung menyebutkan orang-orangnya, mereka jangan menyebut orang, iya. tapi maksud saya putusannya, jaksanya. Putusan kan jaksa itu pasti akan mengeluarkan putusan kan besok tuh kan. Ya kan? Nah, maksudnya nggak usah nyebutan orang. Sekarang kita nyebutan putusan hakim aja. Kan putusan hakim itu ada huruf, ada angka, kan gitu ya. Iya. Ada mati, ada hidup, ada seumur hidup, ada 20 tahun. Nah, di antara 3 itu maksud saya. Oh, ya pasti gitu. Di antara 3 itu. Ya, kira-kira yang mana itu? Bang Jack gitu ya? Hukuman mati. Mati kalau Bang Jack. Ya. Oh, kita tidak usah menyebutkan orang, tidak usah. Artinya ini mah ponis dari tuntutan daripada jaksa penuntut umum. Hukuman mati. Kan cuma ada 3 kan? Ada 4, sorry 4. Mati, seumur hidup, 20 tahun, atau bebas. Bebas. Hukuman mati. Oh itu. Hanya prediksi. Ya enggak apa-apa, itu mah kan namanya juga. Tapi saya bukan dukun ya, tapi prediksi. Ya, analisa. Ya analisa. Karena melihat daripada 3-4 gambaran dari kasus fakta persidangan. Kan kita lihatnya fakta persidangan kan. Terus kan ini perencanaan sudah jelas. Ya pokoknya fakta persidangan lah. Persidangan itu kan meliputi itu semua gitu kan. Meliputi semuanya gitu kan sudah disampaikan di persidangan. Ya sekali lagi itu mah hanya baru perkiraannya. Perkiraan seperti itu. Kan ada juga yang perkiraan seumur hidup ada itu waktu saya wawancara tuh ya. Kemudian ada juga yang 20 tahun. 20 tahun ada. Malah ada juga bebas. Itu ada emangnya. Ada. Tidak sedikit malah yang bilang bebas itu karena wah, bebas Bang Freddy. Kenapa? Karena coba lihat tidak ada alat bukti katanya. Tidak ada ini pokoknya banyak lah mereka mengasih reason gitu kan. Seperti ya sekali lagi itu kan kita hanya bisa menduga-duga ya. Keputusannya besok yang jelasnya. Keputusan besok seperti itu Bang Jack ya. Karena kalau flashback terus ke belakang begini, kenapa menjadi tersangka? Kan tidak ada 2 alat bukti, tidak ada saintifik. Ya kita pun pasti bertanya, kenapa mereka jadi tersangka kan gitu? Ya kan? Sampai 21 ya? Sampai ada yang P21. Nah, gitu. Tapi Ibu Mimin, nah itu adik-adiknya belum P21 kan? Iya, kenapa jadi tersangka gitu kan? Jadi tersangka tapi belum P21. Belum di P21 belum kan? Di P21 kan? Belum di P21 kan? Atau mungkin menunggu dulu. Menunggu hasilnya. Atau mungkin begitu mungkin. Atau bebas kan gitu. Itu dia. Ya kan? Ya, nanti kita lihat daripada keputusan nanti majelis hakim. Ya nanti ujungnya di majelis hakim. Tapi kan sekarang tuntutan dulu kan. Tuntutan jaksa penuntut umum seperti itu Bang Jack. Siap, apalagi. Nah Bang Jack gini, emang ini jadi perbincangan yang sangat alot ya.
pada saat Ibu Mimin, Abi dan Arigi belum ditentukan P21. Kan kita memang pasti ada pertanyaan, dan itu pertanyaan pasti semua masyarakat yang mengawal, baik itu yang ada pro dan kontra, itu pasti menanyakan kenapa mereka belum di P21 kan, sementara sudah jadi tersangka. Benar ya? Itu pertanyaan itu pasti semua kan. Nah, sedangkan Pak Yosep kita udah tahu bahwa ke arah P21 adalah ada data saintifik ya, berupa noda darah kan, seperti itu. Nah yang tiga ini memang jadi pertanyaan. Nah, ini ada korelasinya adalah bahwa kenapa mereka kan satu paket, Bang Jack. Ya kan, satu paket dalam artian katanya, tapi ini katanya. Satu paket itu adalah katanya karena apa? Informasi dari Pak Yosep bahwa mereka ada di rumah. Arigi ada di kantor. Berarti satu paket kan. Kalau menurut mereka satu paket. Ya. Seperti itu. Tapi begini, kalau misalkan keterangannya misalkan dari Ramdan disampaikan di rekonstruksi, itu pun satu paket karena mereka disebutkan semua di sana. Artinya memang ini bisa jadi menunggu keputusan. Sepertinya ya. Apakah nanti setelah ada putusan baru ada keputusan buat Ibu Mimin, Abi dan Arigi. Ya, seperti itu. Tapi yang jelas bahwa semua data-data yang sudah disampaikan di persidangan, baik itu saksi-saksi juga para ahli, Bang Jack. Nah, sekarang menurut Bang Jack nih, kira-kira ya, Bang Jack, kira-kira untuk Ibu Mimin, Abi dan Arigi, apa yang akan terjadi kira-kira? Baik, kita ngambil dari fakta sidang ya, keterangan Danu nih. Jadi kemarin di fakta sidang itu Danu menyebutkan peran-peran masing-masing. Peran Pak Yosep, peran dia, peran Ibu Mimin, Abi dan Arigi itu sudah jelaskan peran-perannya. Yang jelas sudah dikatakan tadi ya, bisa disebutkan dugaannya ya, satu paket. Dugaan ini. Karena Danu sudah menyebutkan peran-peran mereka. Gitu. Pak Yosep bagian ini, Danu bagian ini. Lalu tiba-tiba Bu Mimin bagian ini, Abi dan Arigi bagian ini. Nah, ini tentunya Bang Fred sesuatu yang sangat direncanakan, dan kalau dibilang satu paket, saya hanya bisa menduga satu paket bisa jadi seperti itu. Kalau misalkan benar yang disebutkan Danu ini mereka para pelaku, karena memang sampai saat ini belum P21. Nah, kenapa belum P21? Kan sudah menjadi tersangka. Ini yang menjadi benak yang mengganjal di benak kita semuanya. Kalau dugaan saya ya, kalau misalkan mungkin ini sudah ada vonis, yang lainnya juga akan terbawa, Bang Fred. Dugaan saya, hanya dugaan ya, karena keputusan ada di majelis hakim semuanya. Gitu. Tadi Bang Freddy nanyakan yang tiga ya. Dugaan saya, ya pasti kalau benar-benar bersalah akan ditangkap. Udah yakin. Tapi kan belum ditangkap sekarang. Belum. Itu kenapa? Ya mungkin bisa jadi sudah menunggu keputusan dulu. Keputusan dulu yang lainnya. Kenapa menunggu gitu loh? Iya, kenapa menunggu? Nah, itu saya juga bertanya-tanya kenapa menunggu. Kalau misalnya sudah ada jelas gitu kan? Kalau sudah jelas, kenapa harus menunggu? Kenapa harus menunggu? Ya, benar sekali. Kenapa harus menunggu? Saya juga menunggu bertanya. Itu dalam artian menunggu nanti setelah vonis, baru gilirannya atau gimana ini? Kan kita juga bertanya-tanya ya. Bertanya-tanya. Karena itu ada di ranah penyidik ya. Ada di ranah penyidik. Ya, maksudnya gini. Menunggu giliran untuk nanti ada proses kepersidangan setelah dilakukan jadi tersangka, jadi P21 gitu ya. Iya. Atau menunggu itu, atau menunggu bahwa keterangan dari hasil persidangan ini dianggap bahwa mereka satu paket gitu. Karena ada keterangan-keterangan juga kan. Ada katanya ada yang melihat Abi gitu kan. Gitu. Yang jelas saya melihat ini aja patokannya. Keterangan Kombes Surawan. Beliau mengatakan, ya nanti akan kami tangkap juga. Tapi sekarang ini masih menunggu tambahan keterangan saksi-saksi. Itu sudah tercatat di media. Keterangan Pak Surawan. Apakah sekarang saksi-saksi sudah komplit apa belum buat Bu Mimin kan gitu? Buat Abi dan Arigi menunggu begitu lama. Kan sudah dikatakan Danu mereka para pelaku. Tapi kenapa belum P21? Nah, itu Pak Surawan. Pernah dengar nggak? Bang Jack pernah dengar nggak? Pernah dengar atau di mana, di media atau di mana? Kan itu mereka itu pernah ditangkap, dibawa ke Polda Jabar itu pada saat beberapa hari Ramdanu diserahkan ke Polda Jabar. Itu kalau nggak salah besoknya, kalau salah selang 1 hari kalau salah, baru ada
pengambilan kan di rumah. Pengambilan di rumah ya. Iya kan di rumah langsung diambil semua kan tuh subuh tuh. Semua. Semua kan. Kan Pak Yosep duluan. Bareng Bang Jack. Oh bareng ya? Bareng itu. Oh iya. Itu kan bareng itu. Diambil semua kan. Iya, Nah itu. diciduk. Nah diambil. Dan ada proses tersangka. Nah ada proses tersangka itu kalau orang kalau pihak kepolisian mentersangkakan seseorang, berarti kan ada indikasi. Kan tidak semata-mata dia kepolisian mengambil, menangkap, apalagi dijadikan tersangka banyak. Nah, menurut banyak gimana? Itu sih ada yang tertulis yang saya simak di media itu ada. kebijakan dari penyidik. Kebijakan. Ada nanti dicari ada nanti saya. Kebijakan apa nih kira-kira? Ya nanti ya kita lihat keterangan Pak Surawan di situ. Nanti yang 3 orang ini akan kami tangkap, tapi masih menunggu dari keterangan saksi-saksi lagi, keterangan tambahan saksi. Menunggu. Ya, nanti ada tertulis gitu. nih. Berarti sudah ada mungkin ada satu yang sudah ke arah sudah alat bukti. Iya. Gitu. Pak Surawan sudah jelas mengatakan di berbagai media, nanti simak di Tribun ada. Atau belum kuat atau bagaimana itu kalau gitu? Ya bisa jadi belum kuat karena ada bahasa masih nunggu tambahan keterangan saksi-saksi. Nanti simak ya ada. Pak Surawan mengatakan. Ya waktu itu dengan salah satu media Tribun itu ya. Di Tribun ada. Wawancara ya. Nah ya. Oke. Bahasanya kan seperti itu. Gitu, ya. Kami masih nunggu tambahan keterangan saksi-saksi. Tapi tetap nanti kalau sudah komplit tetap akan ditangkap. Nanti simak ya. Karena ada dasarnya saya berbicara itu yang ambil dari Kombes Pol Surawan. Jadi bukan dari saya. Itu. Nah ini kemarin kita sempat mendengar ada pernyataan Pak Kapolri. Pernah dengar nggak? Mengenai kasus Pina yang terakhir. Kan sempat sampai muncul ke Pak Kapolri kan? Tidak dengan adanya saintifik. Itu pernah dengar ya? Pernah. Terus disukai kepada Polda Jabar kan, sehingga kan atensinya kepada Polda Jabar. Jika memang harus ditindaklanjuti, maka harus dengan saintifik. Nah itu gimana kalau begitu? Iya, ya ini berarti kalau misalkan belum P21 tidak kuat juga dengan saintifiknya. Nah memang itu jadi pertanyaan ya. Kenapa tidak P21? Jadi pertanyaan justru Om, dengan adanya Danu menyerahkan diri juga ini jadi pertanyaan publik ya. Apakah dengan saintifik? Kan seperti iya waktu ini kan sepintas Om ya, sepintas menurut kita masyarakat. Danu ini mengakui. Otomatis masyarakat menilai itu wah ini hanya pengakuan Danu bukan dengan SCI gitu kan. Tapi kan sudah ada data nodara. Ya, sekarang kan sudah ada. Cuman ini yang bukan sekarang udah ada, dari dulu udah ada. Nah, cuman yang 3 nih. Yang 3 saya belum mendengar saintifiknya. Atau belum disampaikan barangkali. Nggak tahu ya. Atau belum disampaikan, belum dibuka oleh media. Atau nanti. Karena kan kita tahu di persidangan ada beberapa poin yang pada saat kita selama mengawal itu ada terkait yang kita tidak ketahui pada saat di persidangan tiba-tiba pada muncul kan. Iya. Mungkin bisa saja ini pun belum disampaikan di media mengenai masalah data saintifik dari Ibu Mimin tiga ya kan belum disampaikan atau ya itu tadi menunggu giliran menunggu hasil putusan hakim. Ya, dugaan saya bisa jadi ke sana. Ya, dugaan saya akan dilanjut. Gitu. Mungkin hanya dugaan ya. Mungkin nunggu giliran, Bang. Nunggu giliran bisa jadi, Om. Giliran. Karena kita tidak bisa untuk memutuskan berpendapat seperti penyidik, tidak bisa. Ya. Kita pun menunggu info kan gitu. Jadi saya tidak berani mengatakan asal jepret wah ini akan jadi tersangka, nggak bisa seperti itu. Hanya YouTuber saya nggak bisa. Kalau dugaan boleh lah. Kalau dugaan boleh, karena ini ranah penyidik. Nanti penyidik yang akan mengabarkan kepada media atau bagaimana, kita baru mengulas gitu. Ya syukur-syukur kita menemukan data-data. Lapor bantu penyidikan bisa jadi ya. Tapi kalau dari Banjak sendiri, dari alibi-alibi yang mereka sampaikan gimana Bang? Kalau alibi Ibu Mimin, Abi dan Ari. Kalau masalah alibi dan juga dikaitkan dengan data ya CCTV atau apapun itu, juga keterangan Danu, kalau alibi mereka ya bisa jadi itu sebuah kebohongan, bisa jadi juga Om. Karena gini, saya belum melihat CCTV Arigi juga yang ada di konter.
Katanya informasi udah disampaikan. Belum ada di persidangan, belum diputar, nggak diputar di Bukan, persidangan. sudah disampaikan ke Polda Jabar. Benar nggak itu? Kan kalau nggak salah ada itu. Ada Pak Rohman itu. Ada keterangan katanya. Ada penyampaian seperti itu. Ada Pak Rohman. Bahwa sudah dikasihkan ke Polda Jabar gitu. Ada. Yang CCTV di counter. Di konter, tapi kan tidak ada. Tapi ada yang mati katanya. Nah itu harusnya ada Om. Terus kesaksian Fadil dan Ramdan ya. Ini juga tadi jadi tanda tanya publik. Kenapa tantanya? Begini, adakah tetangga dari Ramdan dan Fadil ini melihat bahwa Ramdan itu ada gitu sama Arigi? Kan ini kesaksian, kan Om tahu sendiri yang namanya seorang teman bagaimana lah. Itulah pendapat yang saya dapat dari pendapat Bang Taupan ya. Jadi Om, Ramdan dan Fadil ini menurut mereka Arigi dan Abi itu bareng sama mereka di malam kejadian, di konter sampai subuh. Apakah itu hari-hari, apakah itu kebiasaan mereka atau bagaimana? Kita pun tanda tanya Om, apakah setiap hari seperti itu? Karena tidak ada saksi yang melihat Ramdan dan Fadil, tidak ada. Harusnya ada itu, satu orang lagi yang melihat Ramdan dan Fadil bersama Arigi, baru kuat. Iya. Ini kan tidak ada, hanya keterangan dari Ramdan dan Fadil, Arigi bersama saya. Oh gitu. Seperti gitulah. Bagaimana menurut Bang Jack masalah satu keterangan saksi bukan saksi? Kurang kuat sih. Itu maksudnya gimana itu? Satu saksi bukan Satu keterangan saksi bukan saksi ya. bukan saksi. Nah, definisi dari saksi itu kan melihat ya, mendengar, menyaksikan. Misalkan Bang Freddy di sana, di kebun, saya menyaksikan sendiri, lalu dijelaskan ke sana. Terus yang melakukan Bang Freddy, misalkan Bang Freddy tidak merasa atau bagaimana ya, atau contohnya bagaimana, memang kurang kuat sih Om. Mungkin harus dua kali Bang Jack. Kalau dua kuat. Nah itu maksudnya ya. Kalau dua, apalagi tiga gitu kan. Ada lagi saksi yang menyaksikan saksi lainnya. Kalau satu sih nggak kuat kalau menurutku. Jadi harus dua, dua keterangan saksi baru menjadi alat bukti. Bisa jadi alat bukti. Bisa jadi saksi. Saksi. Ya. Tetapi gini Bang Jack, ada pengecualian. Gimana? Ya kan? Ada pengecualian. Kalau satu keterangan saksi bisa jadi saksi disertai terkecuali jika dibarengi bukti oleh alat bukti yang lain. Oh, ya itu mah jelas. Iya kan? Apalagi punya video, ya, makanya, punya foto. Makanya tidak berarti bahwa satu keterangan saksi bukan saksi. Iya. Tidak bisa disimpulkan. Tidak bisa disimpulkan bahwa itu demikian stuck gitu. Bahwa satu keterangan saksi bukan saksi. Padahal di sana ada keterangannya. Dikecualikan. Kecuali dibarengi oleh alat bukti yang lain. Ya. Gitu Bang ya? Saya menjelaskan ke penyidik misalkan. Saya sendiri. Ini Pak buktinya. Saya sendiri nih, nggak ada teman. Itu kuat. Ini Pak videonya, ini fotonya, lagi A, lagi B. Oh kalau udah foto udah jelas satu. Itu kuat. Udah kalau ada foto segala macam udah nggak akan 2 tahun Bang Jack. Ya, itu kuat. 1 minggu aja udah kelar tuh. Ya. Iya. Karena ini permasalahannya memang di kasus Subang ini agak kompleks, adalah agak sulit. Satu hal yang paling krusial berupa CCTV. alat bukti yang sifatnya seperti digital ya, jejak digital seperti HP, pembicaraan di HP, CCTV, ya itu pun tidak jelas. Itu gitu, Bang Fred. Ya, seperti itu. Kita tidak bisa overlap ya tentang masalah ranah penyidik. Kita bisa menyimpulkan, apalagi mendahului hakim. Wah si A pasti jadi tersangka, nggak bisa. Nggak bisa. Hanya menganalisis. Karena ada ajas praduga tak bersalah. Iya, sampai saat sebelum hakim ketuk palu ingkrah. Sebelum ada kata-kata sah. Sebelum dan ada ingkrah di pengadilan, maka kita masih berpedoman kepada ajas praduga tak bersalah. Iya. Kan? Seperti itu Bang Jack ya. Iya. Karena bahaya juga itu nanti tendensius, waduh. Fitnah orang. Gitu ya. Itu yang dijaga. Iya. Kecuali saya punya bukti video. Wah, ini nih pembunuhan, ini videonya. Udah itu mah. Sendiri juga udah kuat. Kalau itu menurut Bang Jack yang Ramdanu ada 2 DNA asing di kaos itu gimana itu? Itu kan sudah jadi fakta sidang. Apa sidang itu gimana? Jadi gini, di persidangan itu 2 DNA asing ditemukan di baju Danu. Cuman di situ tidak dijelaskan kapan DNA itu menempel. Tidak ada datanya. Nah, dan baju itu
hasil penyitaan dari polisi 10 hari setelah kejadian. 10 hari. 10 hari, jadi bukan di tanggal 18. Kalau di hari. tanggal 18 mah ya mungkin bisa saja ketahuan ya. Ini kan sudah 10 hari. Bisa ya dicuci barangkali dulu itu ya. DNA siapa, barangkali yang nyuci atau gimana gitu. Bisa dulu tabrakan danu Karena atau itu main bola dengan temannya diadu darah nempel gitu ya. Iya. Dan itu di persidangan. Tapi itu baju yang dipakai di tanggal 18 bukan baju itu. Iya sih. Baju yang dipakai tanggal 18. Iya, yang Dan nggak mungkin menyita baju yang kaos lain ya. warna hitam, lengan abu, lengan abu panjang. Nah, di baju itu ada 2 DNA. Dan asing ya. Milik laki-laki tidak Dan ditemukan. asing milik laki-laki ya. Dan Itu tidak hasil penyitaan dari Polres, dari Polsek. ada. Gitu, menurut Puslapor. Kemudian diserahkan ke Puslapor gitu ya. Terus gini Bang Jack. Itu ada di apa namanya, di toilet ada selimut, ada jaket basah. Ada ya fotonya ya? Dulu saya kirim. Iya kan ada kan. Memang itu kan fakta persidangan kan. Iya, fakta sidang. Karena kata itu Tapi dia datangkan dua hari dia datangkan dua hari setelah pasca kejadian, berbeda dengan pada saat dia datang 2 hari, berbeda dengan foto yang diberikan pada 1 harian gitu. Saya janggal Om, ketika mendengar keterangan Banpol disuruh kuras bak mandi di tanggal 18. Masa tidak bau anyir? Gua juga melihat foto itu banyak darah. Cuman sudah campur air kan. Ya kan? Coba fotonya lihat, ada selimut, di atasnya merah, kayak handuk ke bawahnya. Itu kan jaket ada nggak sana jaket? Jaket ada? Nggak lihat. Oh nggak ada jaket. Hanya selimut yang di bawah. Itu kan Om banyak darah di. Masa Banpol nggak? Tapi hari pas keduanya pas datang dari forensik itu kan nggak ada. Udah bersih kan? Selimutnya sudah nggak ada. Udah nggak ada. Dan banyak yang berubah menurut keterangan dari. Selimutnya diambil oleh Inapis atau gimana? Mungkin bisa jadi ya. Bisa jadi karena kalau foto yang dikirim itu tanggal 18 yang saya waktu itu dikirim itu kan waktu itu ada darah-darah. Nah ini nggak masuk akal juga kalau Banpol nggak cium darah, Bu Anyir. Emang ada keterangan tidak mencium darah? Iya. Tidak. Iya. Tidak mungkin Om. Tidak mungkin. Pasti Bu Anyir lah. Tidak mungkin. Tapi kan bisa saja kalau dia airnya ngocor terus. Itu dalam foto itu kan tidak ada air yang mengalir kan? Tapi kan kalau foto mah tidak bisa melihat itu air mengalir atau tidak, kecuali video. Ada genangan sedikit kayak gini lah gitu. Ya kalau video iya, tidak tahu kalau masalah itu. Cuman janggal aja, masa nggak bau anyir, kuras bak mandi. Kan nggak gini, maksud saya gini. Pada saat kan kalau kapasitas gini Bang Jack ya. Kalau persentase dari banyaknya air, bisa saja dia belum bisa mengeluarkan bau anyir. Kecuali kalau persentase dari darahnya misalkan sebanding dengan air ya. Tapi kalau misalkan persentase darahnya sedikit, karena begini kan itu kan mohon maaf, kedua korban kan tidak dimasukkan ke dalam bak kan tidak. Ya, dikucurkan. Iya. Dikucurkan. Artinya mungkin persentase darahnya nggak terlalu banyak masuk ke dalam bak tersebut. Iya. Ya kan? Apalagi kalau misalkan dalam keadaan airnya mengalir gitu kan, ya, keluar gitu. Iya. Nggak, seperti itu ya Bang ya. Iya. Iya Om. Gitu ya. Siap lah, oke Bang Jack. Oke, apalagi Om? Cukup lah. Cukup Bang Jack. Hatur nuhun pisan. Siap. Ya. Silakan atuh ditutup. Ya demikian rekan sahabat, kita ngobrol dengan Bang Jack seputar kasus Subang. Iya. Gimana perjalanan kemarin? Ya lumayan. Happy. Cuman agak lelah nih ngantuk. Happy ya, oke. Baik. Happy lah. Siap. Terima kasih kepada yang ada di sana. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan sahabat sekalian. Masih seputar kasus Jalan Subang. Dengan terus kita doakan bahwa putusan besok akan memutuskan seadil-adilnya sesuai dengan keterangan dan fakta sidang. Siap. Siapapun pelakunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.